Semangat pagi, salam sehat bagi kita semua. Mengawali perjalanan hidup kita hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan melalui saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 20 Juni 2020. Mari kita persekutukan hati kita dan memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan atas anugerah-Mu yang kembali kami rasakan pagi ini. Mengawali hari ini Tuhan, kami rindu disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk memahami firman Tuhan, sehingga kami bertumbuh dalam firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dan bersabdalah, kami mendengarkan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu? Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Dia ada dan memampukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas saksi dalam sebuah pengadilan atau persidangan adalah mengatakan setiap hal yang dilihat dan diketahui tentang sebuah perkara yang ada. Namun terkadang kita menyaksikan adanya saksi palsu yang tidak mengatakan sesuai dengan yang sesungguhnya. Selain itu, ada pula saksi yang kemudian karena tekanan atau takut sehingga tidak mampu mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Saudara-saudara, Yesus mengingatkan para murid bahwa
Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi setiap orang yang menjadi pengikutnya. Ia mengingatkan agar jangan sampai mereka seperti orang Farisi yang munafik. Mereka mencoba menutupi iman dan identitasnya dengan kebohongan karena takut menderita di bawah kekuasaan pemerintah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus mengingatkan bahwa murid-murid tidak boleh takut bersaksi karena mereka tidaklah sendiri. Kita lebih berharga dari burung pipit. Tidak seekor pun dari burung pipit itu ia lupakan, apalagi kita yang adalah muridnya dan sahabatnya. Allah ada untuk memelihara mereka, dan Roh Kudus akan memberi pertolongan agar dengan hikmat mereka akan menyatakan kesaksian tentang Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah murid Yesus. Di lingkungan kita pun ada banyak tantangan yang terkadang membuat kita merasa berat dan tidak nyaman untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan terlena dan terjerat pada sebuah kemunafikan atau kebohongan. Ingat saudara-saudara, kita adalah sahabat Yesus. Mari semangat menyaksikan kebaikan dan kuasa Tuhan, karena Allah beserta dengan kita dan Roh Kudus akan memampukan kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita kami rasakan pagi ini Tuhan, karena kami boleh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan sendiri. Kuasa Roh Kudus menuntun kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami mampu bersaksi di tengah-tengah kehidupan ini tentang Kristus, apapun tantangan dan rintangannya. Tuhan, pagi ini kami datang berserah, seraya memohon tuntunan Tuhan dalam menjalani dan memaknai hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami serahkan pekerjaan, kami serahkan usaha dan rencana-rencana kami. Sehatkan dan mampukan kami untuk melakukan semuanya seturut kehendak Tuhan. Tolong anak-anak dan cucu-cucu kami dalam perjuangan mereka, baik dalam bangku pendidikan, yang mencari pekerjaan, dan yang sudah bekerja. Sertai dan persekutukan kami di dalam doa dan pengharapan dengan mereka semua. Begitu pula dengan keluarga kami, saudara-saudara, kekasih-kekasih kami. Kami pun juga bermohon Tuhan, kiranya kami selalu dipersekutukan di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Mereka pun dalam keadaan baik dan sehat menjalani hidup anugerah Tuhan. Berkati jemaatmu, jemaat Efratah, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi. Berkati pemuda-pemudimu dalam segala aktivitas mereka, tanggung jawab mereka, bahkan dalam masa muda mereka, dimanapun mereka berada. Pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan, yakni ibadah hari Minggu esok Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kami serahkan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ketuk pintu hati mereka, yang berduka kuatkan dan hiburkan, yang bersuka cita sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, Tuhan topang mereka, mampukan kami saling menopang satu dengan yang lain dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Yang bergumul karena masalah ekonomi, kehilangan pekerjaan,
dan di PHK. Tuhan tolong lawat mereka. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat sesuai kemampuan kami. Pemerintah kami Tuhan berkati. Sehingga mereka boleh mampu menjalankan roda kepemimpinan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Bangsa dan negara kami Tuhan yang akan memberkati. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu pergumulan COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau tetap hadir di dalamnya, menguatkan kami, mengokohkan kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan mampu mengatasi pergumulan COVID-19 ini. Dan biarlah Tuhan memberi kami kesabaran menanti pemulihan daripada Tuhan. Berkati kami dalam menjalani masa new normal Tuhan, sehingga kami boleh menjalaninya dengan baik, dengan selalu memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang diberikan kepada kami untuk kami lakukan dan wujudkan. Iya Tuhan, kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara kami dan melindungi kami, sehingga kami akan selamat sentosa menjalani dan memaknai hari hidup ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dengarkan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani kehidupan hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Solideo, Gloria, Tuhan berkati.